Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Kamar Sato, bukan Kamar Soto. Oke guys, untuk konten kali ini kita akan membahas mengenai kesalahan umum lah. Waktu itu kan kita udah pernah bahas kesalahan umum dalam merawat Auranti. Kalau ini untuk kesalahan treatment Chana Auranti. Yang pasti ini ya ala Kamar Sato ya, yang kita ketahui dan sudah kita lakukan, dan ya yang kita jalani itu seperti apa berdasarkan pengalaman yang sudah kita lalui dan kita lewati. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe yang ada di bawah ini, dan jangan lupa juga kalian aktifkan lonceng notifikasinya, karena satu subscribe kalian merupakan semangat untuk kami agar kami lebih semangat lagi untuk berkarya. Tanpa banyak basa-basi, dan kita akan bahas satu persatu kesalahan apa saja dalam treatment Chana Auranti. Gaskeun! Oke, kita sudah bersama ikan Chana Kamar Sato nih, Auranti Kamar Sato, yaitu si Londok ya. Kita akan bahas dulu mengenai treatment mental dalam Chana Auranti. Nah, untuk treatment mental sendiri itu berkaitan dan berhubungan erat dengan settingan tank. Yang pertama itu kalau misalkan kita mau treatment mental di Chana Auranti itu, kita harus memperhatikan mengenai ukuran tank, terus juga untuk settingan tank. Yang jelas kalau untuk treatment mental itu sebisa mungkin kita berikan settingan yang polos ya. Dengan substrat dan settingan background itu kalau untuk treatment mental itu masih bebas. Kita mau gunain background hitam, pasir putih, pasir merah, terserah, yang penting ikannya nyaman dulu dan mentalnya bisa keluar. Itu poin pertama dalam treatment mental. Nah, poin kedua dalam treatment mental adalah ukuran tank. Ukuran tank sendiri itu biasa kita di Kamar Sato itu kalau misalkan emang untuk treatment mental, kita gunakan tank yang tidak terlalu besar. Nah, untuk ukuran tank yang tepatnya itu seperti apa sih? Nah, untuk ukuran tank yang paling tepat itu menurut Kamar Sato pribadi untuk treatment mental itu kira-kira 2-3 kali besar panjang si ikan tersebut. Misalkan ikan ini tuh kan size-nya itu 26-27 cm ya. Nah, saya tempatkan di tank 60-30 untuk treatment mental ya ini. Ini disimpan di sini juga bukan karena kita treatment mental sih sebetulnya, karena tank yang ininya lagi kita siapkan lagi nanti buat si ini lagi sih. Cuman untuk penjelasannya biar lebih enak juga, kebetulan ikannya lagi di sini. Nah, seperti itu. Terus juga biasanya Kamar Sato sendiri itu memperhatikan air untuk treatment mental. Biasanya kalau dari Auranti bahan itu kita nggak langsung gunain air yang tinggi seperti ini. Biasa kita gunain air setengah dari tank untuk Chana Auranti baru yang mentalnya belum kebentuk. Dan untuk substrat itu sangat penting ya. Dan pemilihan substratnya ikuti aja kemauan ikan. Kemauan ikan itu nyamannya di substrat warna apa. Pertama itu untuk treatment mental. Terus juga untuk mental sendiri, nah ini merupakan kesalahan juga. Kita itu pertama-tama terlalu sering menggedor ikan tersebut. Nah, itu bisa berdampak membuat si Auranti tersebut menjadi mental down karena overgedor biasanya. Terus gedor yang baik itu seperti apa? Emang gedor itu harus ada ya, harus ada karena sedikit menaikkan mental ya. Nah, contohnya gedor yang menurut saya aman itu, kita lihat posisi ikan. Ketika posisinya nungging, kita gedor bagian ekor, terus kita mainin lagi. Nah, biasanya untuk ikan perdana yang emang mentalnya baru naik,
biasanya ikan nggak langsung mangap. Tapi ikan ketika kita gedor itu akan mengeluarkan respon, yaitu responnya biasanya ngebalik dan ikannya itu semakin ngotot ya. Beda dengan halnya dengan ikan ini yang emang mentalnya udah ngunci. Jadi dia ketika lihat respon tangan seperti ini pun, ya dia pasti mangap-mangap gitu tuh. Ini tanpa kena kaca ya. Tuh. Itu. Dan selanjutnya dari treatment mental yaitu kita ke treatment warna. Nah, settingan tank itu yang merupakan aduh, ngomong jadi belepotan. Maaf ya guys ya. Nah, untuk settingan tank ya, biasanya kita salah dalam settingan tank dalam treatment warna. Kenapa? Yang pertama, kita mau naikin warna apa dulu nih? Kalau misalkan kita mau naikin warna orange-nya dulu atau strip ya, yellow strip di Auranti tersebut, menurut Kamar Sato pribadi dan pengalaman kita di sini, sebisa mungkin kita gunakan dulu tank yang bernuansa cerah-cerah, yaitu menggunakan pasir berwarna merah dan menggunakan background berwarna putih. Itu untuk mengeluarkan warna yang cerah alias warna kuningnya. Nah, jadi kebanyakan itu keliru antara kita mengeluarkan warna kuning tapi kita menggunakan settingan tank gelap-gelap atau background hitam dan pasir hitam. Sebetulnya nggak salah fatal ya. Itu kan tergantung genetik ikan dan pakannya juga. Cuman kan ini kita berbicara mengenai efektivitasnya. Kenapa saya sarankan nuansa cerah-cerah? Karena pengetahuan kami, cana Auranti tersebut adalah cana yang bisa berkamuflase dengan warna yang ada pada sekitarnya. Jadi kita gunakan substrat merah karena kita berniat ingin menaikkan warna yellow menjadi orange ya. Bukan nggak jauh lah, orange sama merah itu kan bisa membaur enak gitu. Selanjutnya kalau misalkan sudah orange dan udah ngunci, nah biasanya kita mulai mengganti settingan tank. Nah, untuk mengganti settingan tanknya itu bebas ya, itu tergantung selera apakah kita mau menggunakan background putih atau background hitam. Nah, itu juga kembali ke pribadi masing-masing. Kalau menurut saran dan menurut Kamar Sato pribadi sih, kalau kita udah niatnya naikin warna birunya, bisa gunakan background berwarna hitam dengan pasir yang masih merah, atau bisa juga nanti menggunakan background berwarna putih dan pasir berwarna hitam. Nah, paling pengalaman Kamar Sato sih seputar treatmentnya itu seperti itu di settingan tank dan mental. Nah, sekarang kita berbicara mengenai pakan untuk treatment ya. Otomatis kan kalau misalkan kita treatment warna pada cana Auranti sendiri kan harus menggunakan pakan-pakan yang emang menunjang warna dari Auranti tersebut ya. Kalau kita mau menaikkan warna biru, otomatis kita menggunakan pakan yang mendorong warna birunya itu keluar, seperti premium blue, udang yang buat blue. Bebas sih, kalau pelet saya nggak nyuruh apa-apa, itu terserah, yang penting emang nuansanya ke biru. Nah, kalau untuk ke orange ya bisa kita gunakan Baudelaire Perrot, terus bisa gunakan juga premium red, itu terserah juga. Yang pasti kita juga jangan lupa dalam memberikan pakan hidup. Otomatis kan kalau untuk warna itu pakan hidup yang paling efektif dan paling bagus itu adalah U dan G alias udang. Menurut saya pribadi ya. Karena di dalam kandungan udang tersebut sudah mengandung banyak banget apa ya? Zat-zat yang emang fungsinya untuk mendongkrak warna dari cana Auranti tersebut. Makanya jangan keliru untuk treatment cana ya. Karena bisa dibilang itu hal yang sepele, tapi tidak bisa disepelekan gitu. Dan itu juga kita kan di sini berbicara mengenai pengalaman kita yang sudah kita lalui dan sudah kita terapkan. Kesalahannya itu sudah kita lalui juga, udah kita istilahnya apa? Disebutnya tuh apa ya? Dicoba tuh ya, udah kita coba dan ternyata emang itu salah atau itu benar gitu. Dan kalau misalkan emang ada masukan lain, bolehlah kita sharing di kolom komentar, karena kolom komentar Kamar Sato itu tersedia untuk kita sharing, kita berbagi ilmu bersama-sama. Dan di sini juga saya tegaskan kembali, saya tidak bermaksud menggurui, saya tidak bermaksud sok tahu atau apapun. Ini berdasarkan pengalaman yang sudah saya lalui aja. Jadi kalau misalkan emang pengalaman dan cerita yang saya ceritakan sekarang
menurut kalian masuk akal dan menurut kalian itu benar, boleh dilakukan. Dan jika tidak, nggak diikutin juga nggak masalah, karena kita bermaksud sharing aja gitu. Karena di dunia hobi itu kan sharing itu penting ya. Aman kan semuanya? Oh iya, satu lagi. Yang terpenting kesalahannya itu dalam treatment Auranti, kita jangan pernah melakukan treatment dengan tank yang polos atau tanpa background dan tanpa pasir. Itu bisa membuat ikan cana kalian itu pucat ya. Karena dia itu cepat, bisa dibilangnya apa ya? Dia tuh mau berkamuflase ke warna mana gitu, ke cerah, ke gelap, atau kemana dia nggak tahu. Ya bening-bening aja. Nah, biasanya itu membuat si Auranti kalian itu menjadi pucat. Ya paling seperti itu aja yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kalau misalkan ada tambahan bisa ditambahkan di kolom komentar. Dan jika ada kekurangan kita mohon maaf, karena kita itu manusia, tidak luput dari kesalahan. Yang terpenting saya doakan kalian supaya lancar rezekinya, dan jangan lupa kalian itu tetap tersenyum, karena tersenyum itu ibadah, dan tetap di channel Kamar Sato, bukan Kamar Soto.